الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا ومرشدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار آمين يا رب العالمين. Jamaah Masjid Raudhatul Jannah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua yang saya muliakan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita hadir kembali menunaikan ibadah salat subuh hari ini dan mengkaji al-Islam. Dan hari ini hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran manusia terbaik Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kita ada yang belum pernah berfikir bahwa di dunia ini hanya ada satu manusia saja yang setiap hari namanya disebutkan oleh ratusan ribu manusia. Tidak ada manusia yang lain. Setiap hari kita mendengar Allah menjunjung tinggi sebutannya melalui menara-menara masjid. Itulah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik yang tidak tertandingi. Huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58 ada perintah Allah agar kita itu merasa bahagia. Ada yang menyebut ini ayatul farah, ayat kebahagiaan. Artinya perintah Allah agar kita itu berbahagia. Ayatnya berbunyi qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Allahu Akbar. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, dengan itu kalian seyogianya merasa bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-fadl wal rahmah wa khairun mimma yajma'un. Ini al-fadl, anugerah Allah, kelebihan Allah dan rahmat Allah, itu lebih baik dari semua yang Anda kumpulkan setiap hari, harta, pangkat, segala macam yang menjadi sasaran banyak orang sekarang ini. Apalagi dalam dunia modern sekarang ini, dunia materialis, dunia hedonis, dunia medsos, ya, yang namanya kegandrungan orang kepada materi, kepada jabatan, ya, kepada kehidupan yang berlebihan. Ini gelombangnya semakin besar. Maka kita perlu kembali kepada Al-Quran. Kita perlu kembali kepada Rasulullah SAW. Apalagi hari ini adalah hari kelahiran Nabi, ya. Cuman yang agak memprihatinkan itu, seperti setiap tahun itu ada seremoni perbincangan para ustadz dan para tokoh berbicara tentang boleh atau tidak kita itu memperingati Maulid Nabi, ya. Ini menyedihkan sebenarnya. Sama nanti kalau waktu Desember, boleh apa tidak kita ini mengucapkan selamat Natal. Sampai kapan ini? Habis waktu kita untuk itu. Sebenarnya saudara, ini medsos ini tidak layak digunakan untuk perdebatan itu. Kalau mau debat itu orang-orang yang harusnya itu dhul uqul, orang-orang yang memang mengerti agama, orang yang sudah mengkaji banyak kitab
Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lain, lalu berdiskusi, dan pada akhirnya itu harusnya sampai pada kesimpulan, oh saya mau memperingati dasarnya ini, saya tidak mau memperingati dasarnya ini, selesai kan? Nah kalau seperti yang sekarang ini, itu kasihan umat-umat yang tidak begitu mengerti agama ini, dan itu yang paling banyak, mayoritas. Kasus kemarin masjid digunakan untuk menyambut paus itu kan sangat menyedihkan, dampaknya negatif sekali, dan itu baru terjadi di Indonesia saat itu saja. Jadi ada tokoh agama lain disambut di masjid, kemudian ada seremoni baca Quran, baca Injil, la ilaha illallah, sehingga dampaknya apa? Dampaknya negatif sekali itu. Ini karena apa? Karena kita ini kurang memanfaatkan momen-momen tertentu untuk mengajarkan umat ini supaya semakin berkualitas imannya. Apalagi di zaman sekarang ini, saudara ya. Kalau nasihat para ulama itu ada perintah yang berbunyi al-aham qabla al-muhim. Yang lebih penting itu harus diutamakan dari yang penting, apalagi yang tidak penting. Hidup ini kan terus bergulir, Pak. Terus bergulir. Kita jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, dan itu memanfaatkan konsumsi waktu yang begitu banyak. Hari ini coba lihat saja di medsos itu, banyak hal-hal yang tidak penting itu dipersoalkan, bahkan menyebabkan orang mengecam sana, mengecam sini, menambah dosa, malah menambah dosa. Dan juga saya kemarin setelah acara Istiqlal itu kan hasilnya minta supaya imam besar dan menteri agama dipecat, kan begitu? Karena memang nggak benar ini, nggak benar. Kalau misalnya ada tokoh, misalnya seperti kemarin itu udah Grand Sheikh dari Al-Azhar, apakah kemudian kita perlu mengadakan acara yang semua orang harus mendengar? Lalu acara-acara seremoni agama lain tidak boleh dilaksanakan seperti kita kemarin itu. Azan tidak boleh. Ini kan nggak masuk akal ini. Ini negeri ini kan mayoritas umat Islam. Lah kok yang minoritas kemudian, loh untuk apa? Silakan Anda itu lakum dinukum waliyadin. Itulah toleransi. Jadi memang saudara, sepertinya penyakit ini sudah timbul sejak zaman Rasulullah. Pada waktu Rasulullah mengenalkan Islam ini, ada tokoh-tokoh agama musyrikin itu mengatakan kita berdamai-damai saja Muhammad. Kira-kira begitu bahasanya ya. Nanti kalau waktunya orang Islam itu sholat di masjid, kita ikut. Nanti waktunya kita memuja-muja berhala, kalian ikut. Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan pada orang-orang kafir itu, "Qul ya ayyuhal kafirun." Kemudian apa? La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ada kata ibadah 8 kali disebut di situ. Bukan hanya kita tidak boleh ke tempat peribadatan mereka dan mereka ke tempat masjid kita, bukan hanya itu. Cara-cara mereka pun harus beda. Mereka itu seperti itu, kita seperti ini. Silakan Anda mau ke pura, mau kemana-mana, lakum dinukum waliyadin. Jangan kemudian dicampur aduk. Kasihan anak-anak kita ini. Dan banyak dari anak-anak kita ini yang belum begitu mengenal bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya. Maka momentum-momentum seperti ini sebetulnya penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Yang penting itu adalah jangan mengadakan acara itu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Misalnya mengadakan acara ini dengan konser misalnya, menyambut Maulid Nabi misalnya. Kemudian dengan acara apa itu namanya? Malam, kemudian sampai malam panggil artis dan sebagainya. Ya tentu saja ini enggak benar dalam Islam. Tapi kalau berceramah, jangankan kok waktu hari Maulid, setiap hari kita perlu ceramah tentang Rasulullah SAW. Hari ini karena Maulid Nabi, maka saya kemarin tadi malam saya ada acara, kemudian saya mendengarkan
bagaimana sambutan seorang menteri wakaf di Mesir itu menyambut hari lahirnya Rasulullah SAW ini. Pidato dia mengatakan, hari ini kita perlu mengenang kembali bagaimana sifat rahimnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sholat subuh itu membaca ayat hanya 2 ayat saja. Karena apa? Karena mendengar ada seorang anak yang nangis. Rasulullah memperhatikan ibunya gelisah. Lalu Nabi yang menikmati sholat, Nabi itu menikmati sholat luar biasa. Tapi ketika menjadi imam, memikirkan makmumnya. Oleh karena itu imam yang baca ayat terlalu panjang nggak boleh, apalagi terlalu cepat, ya. Nggak boleh meniru Rasulullah SAW. Sholat maghrib pendek, sholat isya setengah panjang lah. Ya, tapi sholat subuh itu tapi jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang itu nggak benar. Ini kan ada yang sudah rematik, ada yang sudah sholatnya nggak betah itu. Anak-anak kecil juga sholat di masjid lama-lama nggak mau ke masjid gara-gara imamnya terlalu cepat. Terlalu panjang. Ya. Katanya pernah ada teman saya cerita di Jember atau di mana gitu, imamnya itu selalu panjang bacanya itu. Terus diberitahu oleh makmumnya, ya, Ustaz, jangan panjang-panjang Ustaz. Kamu mau sholat di sini, kalau enggak kamu sholat masjid lain. Loh, kok keren ini Ustaznya ini? Diberitahu lagi tetap begitu, Pak. Akhirnya ini cerita ini benar apa enggak, tapi teman saya cerita begitu. Akhirnya ya sudah gini aja. Ini sholat isya ini diberitahu lagi, Ustaz, jangan panjang-panjang Ustaz. Terus mereka sudah sepakat, kalau rakaat pertama panjang, rakaat kedua jangan diaminkan, katanya begitu. Jadi dia rakaat pertama panjang, Pak. Waladhdallin, amin. Rakaat kedua siap semuanya enggak pakai amin, Pak. Waladhdallin sirep kabeh, Pak, seret. Terus dia noleh gini, iki salat apa-apaan iki? Akhirnya rusak ini sekolah. Makanya Ustaz jangan panjang-panjang. Sampai ada cerita ini, paling angel iku ngandani ustaz sampai ngandani muadzin katanya. Betul apa enggak itu ya? Enggak benar, manusia itu semua banyak kelemahannya. Ada menjadi orang alim, ada orang lebih alim lagi. Maka kita ini perlu banyak mendengar. Walaupun Anda itu alim, walaupun Anda itu pakar, pasti ada kelemahannya. Rasulullah SAW itu orang yang tidak mungkin berbicara kecuali wahyu ilahiyah. Tapi Rasulullah kadang-kadang juga mendengarkan saran loh. Nabi loh ini mendengarkan saran. Jadi kalau ada orang merasa paling pandai lalu nggak mau saran, ya ini ya nggak benar lah, nggak benar. Ini perlunya kita itu mengenang kembali anak-anak kita. Misalnya hari ini anak-anak kita coba tanyakan kepada banyak orang, apakah bapak ibu sudah pernah misalnya memanfaatkan hari Jumat kemudian banyak bersolawat? Itu perintah Nabi loh itu. Perintah Nabi. Banyak orang yang enggak memperhatikan ini. Coba Anda tanya pada masing-masing ini, saya bersalawat satu hari berapa kali? Banyak orang yang tidak mikir itu. Dengan adanya peringatan ini lalu diingatkan. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana caranya supaya kita ini bisa mendapat syafaatul uzma? Anda pelajari sejarah Rasulullah itu ya. Nanti di hari kiamat itu, Pak, manusia dikumpulkan semua, nggak tahu berapa miliar itu manusia. Kemudian datang kepada nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, minta syafaat, minta pertolongan. Semua mereka tidak bisa, mengatakan nafsi, 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 nafsi. Akhirnya manusia kemana? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah mengatakan ana laha, ana laha. Kemudian fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahtal arsy. Kemudian Rasulullah itu sujud di bawah arsy Allah. Lalu Allah mengatakan, irfa ra'sak ya Muhammad, syaffi' tu syaffa. Angkat wajahmu, kata Allah. Rasulullah sujud. Lalu Anda beri syafaat, nanti saya akan memberikan syafaat melalui Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah dalam hadis itu mengatakan begini, Pak. Man asbaha shalla alayya ashran wa amsa shalla alayya ashran adrakathu syafaati. Kalau orang itu pagi hari setelah sholat subuh ini misalnya, kemudian Anda belum keluar, Anda bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 10 kali. Kemudian sore atau malam Anda salawat lagi 10 kali. Istiqomah ini, Anda kata Rasulullah adrakathu syafaati,
nanti kamu akan dapat syafaat. Dengan mudahnya aja, Pak. Berapa dari kita yang bisa melaksanakan ini? Di YouTube ini, Pak, kira-kira 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu, memang YouTube ini banyak gunanya, Pak, tapi madharatnya lebih banyak. Ya, apalagi menceritakan pertengkaran ini, urusan pilpres, macam-macam ini, la ilaha illallah, habis waktu ini ya. Kadang-kadang ini kita ini nggak mau lihat, tapi dicegat, Pak, dicegat terus ini loh, mau ini dicegat terus. Kemarin saya baru tahu, saya ini agak gaptek lah saya ini. Teman saya mengatakan, ini saya kalau lihat ini terlalu banyak diganggu oleh iklan. Oh bisa, Pak, dihilangkan, nggak pakai iklan, pakai bayar. Terus ada pegawai saya di kantor itu, wis urusan ini, pokoknya iklan ini gak ono gini, apa gak ngerti aku pokoknya. Katanya bisa, jadi enak gak pakai iklan, Pak. Jadi kita bisa tidak terganggu begitu ya. Ini memang bagaimanapun juga, saya kalau ceramah itu bawa ini, misalnya di tengah jalan, ini ayat ini nomor berapa, gampang, Pak, lihat ini. Dulu almarhum abah saya itu memberikan buku bagaimana cara melihat nomornya ayat. Itu lama sekali. Sekarang satu detik aja dapat. Ini kan menguntungkan ini ya. Saya sampai mengatakan ini yang ngarang ini kalau sholat mlebu surga enak depono ngarepi. Tapi lek gak sholat ya mlebu neraka. Luar biasa, Pak. Jadi kehidupan sekarang ini menurut hemat saya lebih perlu kita ini berbicara tentang Rasulullah SAW. Dan itu terus, Pak, bukan hanya maulid, tapi karena hari ini hari maulid kita ingatkan lagi. Kenapa ini penting, Pak? Rasulullah SAW itu pernah ditanya, kenapa Rasulullah hari Senin itu kok berpuasa? Lalu Nabi mengatakan, dzaka yaumun wulidtu. Itu hari lahir saya. Artinya apa? Rasulullah kan memperhatikan hari lahirnya kan? Lalu Rasulullah menyambutnya dengan berpuasa. Lalu ada teman saya mengatakan, saya ini lahirnya hari Rebu, boleh saya puasa? Ini ngarang namanya ini. Enggak boleh, agama itu harus mengikuti Rasulullah SAW. Kalau Anda mau puasa yang banyak, puasa Nabi Dawud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa. Kalau mau mengikuti Nabi, hari Kamis, hari Senin, hari Kamis puasa. Kalau mau tambah lagi, begitu caranya. Jadi fanatik dengan Nabi itu artinya ittiba'ir Rasul SAW. Tilawatil Quran itu yatluhu haqqa tilawatih, itu artinya yattabi'uhu haqqa ittiba'ah. Jadi bedanya qiraah dengan tilawah. Kalau Anda mentilawah Al-Quran itu setelah dibaca kemudian difahami, setelah difahami diikuti. Itu tilawah artinya. Kalau qiraah itu ya baca saja, Pak. Maka saudara, kita ini perlu banyak bersolawat, itu bukan hanya mendapat pahala saja. Saya sudah sering ceramah di sini yang banyak bersalawat untuk Rasulullah SAW. Kalau Anda itu banyak bersalawat ya, itu nanti akan tumbuh di sini itu rasa cinta kepada Nabi. Nah kalau orang itu sudah cinta kepada Rasulullah SAW, rohnya Rasulullah itu, para ulama mengatakan roh yang istimewa, roh yang sangat besar pengaruhnya. Rohnya Rasulullah, walaupun sudah 15 abad yang lalu ya, kalau orang itu sudah cinta kepada Nabi, begitu didengarkan Rasulullah dibicarakan, langsung hatinya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu otomatis, Pak. Kalau Anda belum, artinya ini Anda belum dekat dengan Rasulullah SAW. Dan ini tandanya iman. Siapa yang paling baik imannya di sini? Allah yang Maha tahu. Tapi ada ukurannya, adalah yang paling cinta kepada Nabi. Kenapa? Kalau orang itu cinta kepada Nabi, berarti cinta kepada Allah. Kalau orang itu cinta kepada Allah, berarti mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31. Coba nanti dilihat ayat Ali Imran ayat 31. Ini sering kali saya bawakan dalam ceramah. Ini adalah pengumuman dari Allah. Allah memerintahkan Nabi untuk mencari jalan, untuk mengajarkan kepada kita agar dicintai Allah. Ayatnya itu berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau benar kalian itu cinta Allah. Coba. Jadi
Kalau misalnya waktu itu pertama kali Rasulullah menerima ayat ini, kemudian di hadapan para sahabat, Rasulullah itu mengatakan, kalau benar kalian itu cinta Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu cinta Allah, fattabi'uni, ikuti saya ini. Ittabi'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mengikuti Rasulullah, apa yang Anda dapat? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi, kalau Anda setiap hari berpikir, saya mau mengikuti Rasulullah. Misalnya, saya mau ke masjid, saya mau mengikuti Rasulullah. Ini yang sering kali saya ulang-ulang dalam banyak ceramah. Karena saya melihat di banyak masjid, banyak orang yang sholat Jumat, misalnya terutama sholat Jumat itu, pakaiannya asal-asalan. Sah juga. Tapi Anda belum mengikuti Nabi loh. Kalau Anda mengikuti Nabi, Nabi senang baju putih. Saya pakai baju putih ini. Qimatul amal tambu'u minan niyah. Nilai amal itu tumbuh dari niat. Misalnya, hari ini saya pakai baju putih. Kenapa saya pakai baju putih? Oh, paling senang kalau lebih putih. Saya paling senang baju putih. Enggak dapat pahala sampai. Tapi kalau saya pakai baju putih, saya meniru Nabi. Dengan kata begitu, Anda dapat pahala sudah. Anda masuk masjid, kaki kanan. Saya kaki kanan, saya meniru Nabi. Anda dapat pahala. Kemudian Anda duduk di masjid, menunggu sholat ini ya. Menunggu sholat ya. Makanya ada beberapa masjid yang kalau menunggu sholat itu terlalu cepat, saya katakan ini merugikan ini. Merugikan. Ada masjid-masjid tertentu itu begitu azan terus sebentar sholat sudah. Merugikan orang yang datang ke masjid nggak bisa sholat sunnah. Azan itu untuk apa sih? Ada untuk manggil orang. Misalnya rumahnya dari sini 1 kilometer misalnya. Terus dengar azan ini Masjid Tautul Jannah, saya mau ke sana. Kan dia siap-siap, ya kan? Terus sampai sini sudah sholat. Kan? Lalu Rasulullah mengatakan, Anda tahu kalau Anda itu duduk di masjid menunggu sholat, intidharus sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda duduk di sini tadi menunggu waktunya qomat, ya. Rumah saya kan jauh. Kalau sampean kan apalagi Pak, ini kan dekat sini. Rumah saya kan jauh. Ini jauhnya ini dapat tambahan pahala saya. Walaupun tidak melok nyetir ya. Cuma duduk saja gitu ya. Iya kan? Tapi kalau Anda menunggu, lalu Anda duduk di sini, Anda dapat pahalanya sholat. Coba bayangkan. Kalau orang mengerti, ya sudah saya duduk di masjid, asal jangan ngobrol loh Pak. Anda duduk kemudian zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala i'tikaf. Anda sudah dapat pahalanya sholat. Malaikat mendoakan Anda, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau Anda mengerti ini, Anda tambah cinta kepada Rasulullah. Cuma begitu saja saya dapat ini. Ini pentingnya kita itu mengikuti bagaimana cara Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi balasan orang yang selalu mengikuti Nabi, selalu berusaha mengikuti Nabi, dicintai Allah. Coba bayangkan. Ada satu hadis, idza ahabballahu 'abdan assalahu. Kalau Allah itu sudah cinta kepada seseorang, itu asal itu artinya madu. Apa artinya ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau orang itu dicintai Allah, nanti matinya itu oleh Allah dibuat sedemikian rupa sehingga dia pada waktu meninggal dunia dia beramal soleh. Ada orang meninggal dunia di masjid, ada orang meninggal dunia pada waktu baca Quran. Ini tanda-tanda baik ini Pak. Tapi ada juga orang meninggal dunia pada waktu joget. Joget bermaksiat mati. La ilaha illallah. Di TV di sini ini macam-macam Pak. Ya. Kalau Anda pada waktu meninggal dunia seperti orang yang di Bogor yang pernah saya ceritakan di sini, ada pengajian seperti ini, terus ada seorang tanya, "Ustadz, saya tanya, kalau orang itu meninggal dunia apa bisa berjumpa dengan Rasulullah?" Dia panjang anunya itu. Masuk di YouTube ini, Pak. Kira-kira 1 tahun yang lalu ya. Kemudian ustadznya mengatakan, "Ini ada pertanyaan, kalau orang meninggal dunia apa bisa bertemu dengan Rasulullah?" Orang itu pingsan. Yang tanya itu pingsan, Pak. Dikerumuni orang banyak, meninggal pada waktu itu, Pak. Jadi pada waktu dia berpikir, kalau saya meninggal apa bisa ketemu? Meninggal dia. Kita ini husnudzon aja ya. Saya katakan orang ini husnul khatimah ini. Jadi dia berpikir tentang Rasulullah,
Mungkin dia sering berpikir tentang Rasulullah. Ini perlunya kalau Anda itu banyak bersalawat, selalu Anda berpikir tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau Anda mengajarkan kepada anak-anak, misalnya ini hari Jumat, coba duduk di sini. Lalu kita bersalawat sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak kecil-kecil Pak, 10 kali. Itu nanti membekas pada waktu dia sudah besar. Dulu saya sama mbah saya kalau hari Jumat lalu diajak bersalawat. Lalu dia bersalawat, Pak. Mbahnya sudah wafat, orang tuanya sudah wafat, anaknya mengikuti terus. Itu sampai dapat pahala terus. Jadi sebetulnya itu tidak sulit masuk surga, apalagi mau masuk neraka gampang, Pak. Ojo salat rong dino ya, lah amblas kok sampean. La ilaha illallah. Jadi tidak sulit sebetulnya, tapi semua itu yang penting, apa yang penting? Hatinya, Pak. Hatinya. Keikhlasan itu di sini, Pak. Keikhlasan itu di sini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang saya muliakan, ada seorang ulama dari tabi'in yang terkenal, namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini punya keistimewaan, ibunya itu bekerja dengan istri Nabi. Saya lupa istri Nabi yang siap namanya lupa. Pokoknya salah satu istri Nabi. Ya. Rasulullah sudah wafat. Kemudian ibunya ini melahirkan anak ya. Lalu diberi nama oleh istrinya Nabi itu Hasan. Jadi ini Nabi sudah wafat ya. Nah, anak ini dicintai oleh istrinya Nabi ini, lalu disusui oleh istrinya Nabi ini. Sehingga Imam Hasan Al-Basri ini punya keistimewaan, dicintai oleh istrinya Nabi dan jadi dapat barokahnya. Kemudian dia belajar dari sahabat-sahabat yang masih hidup itu ya. Lalu dia menjadi orang alim besar dan banyak sekali nasihatnya. Dan Hasan Al-Basri ini dikatakan oleh para ulama, kalamuhu ka'annahu kalamul anbiya. Nasihatnya Hasan Al-Basri ini mirip-mirip nasihatnya seorang nabi, walaupun dia itu bukan nabi ya. Itu dapat barokahnya istrinya Nabi ini, dan dia hidupnya masih bisa bertemu dengan para sahabat. Nah, di antara nasihatnya Hasan Al-Basri itu mengatakan begini, kita diperintahkan tafaqqudul halawa fi thalathah. Saudara-saudara, Anda carilah kelezatan hati ini. Al-hali itu artinya halawa itu manis, Pak. Jadi kalau Anda ke Mekah itu mau beli halawa itu beli manisan, permen coklat atau apa gitu yang manis-manis itu namanya halawa, Pak. Hali itu artinya manis, hulu itu artinya manis. Lalu beliau mengatakan tafaqqudul halawa fi thalatha. Anda cari kelezatan hati dalam 3 amaliyah. Yang pertama fi shalah, wa tsani fi qiraatil Quran, wa tsalits fi dzikr. 3 ini ya. Jadi Anda bertanya, saya kalau sholat merasa nikmat apa enggak? Kalau orang yang sholatnya cepat itu sudah pasti enggak menikmati sholat. Ya. Wa kam min musallin yusalli wa qalbuhu karih. Berapa banyak orang sholat tapi hatinya enggak seneng. Gitu ya. Biasanya orang sholat Jumat itu yang terakhir datangnya bawa sajadah, duduknya di belakang. Terus sendakap gini nunggu qomat, Pak. Setelah sholat, begitu assalamualaikum dia paling cepat pulang, Pak. Ini enggak menikmati. Jadi banyak orang sholat tapi dia ini pegel sholat itu. Kalau misalnya sholat itu sunnah saja banyak orang enggak sholat. Atau misalnya puasa itu sunnah, Pak. Banyak orang enggak puasa, Pak. Apalagi sing nyatet rokokan itu. Wis berarti gak iso rokokan mana iki. Kesian orang-orang yang nyatet rokokan. Tapi masya Allah di sini enggak ada yang merokok ini. Masya Allah. Kalau di sana wallahu alam saya tahu. Ada orang yang puasa, tapi di hatinya enggak seneng, enggak sampai kepada Allah, Pak. Ada sedekah, Pak ya. Sedekah, tapi zakat misalnya, zakat. Orang kaya itu kadang-kadang diganggu zakat itu, Pak. Kalau misalnya Anda punya uang katakan 1 miliar. 1 miliar banyak ya, Pak ya. Zakatnya berapa? 25 juta. Mungkin dia tidak apa-apa 25 juta, Pak. Lalu dikasih oleh Allah 10 miliar. 250 juta, mulai mikir deh. Dikasih oleh Allah 100 miliar. Berapa, Pak, zakatnya? 2,5 miliar.
Wis tak tokno sak miliare wong-wong wis seneng gitu ya. Itu Pak. Artinya apa? Terpaksa dia mengeluarkan zakat. Tapi kalau orang mengerti, justru dia mengeluarkan zakat ini masih dilebihi lagi Pak. Setelah zakat, sodako, infak. Ini orang yang bisa menikmati. Dan itu nanti tambah makmur, tambah subur. Tapi orang yang tidak mengeluarkan zakat Pak, dikira tambah untung apa? Dia nggak akan bisa menikmati hartanya itu. Jadi kalau orang mengeluarkan zakat itu tidak merasa nikmat atau tidak ikhlas Pak, nggak sampai. Anda sholat tapi nggak ikhlas, nggak sampai. Tapi kalau Anda sudah bisa menikmati sholat, bayangkan Anda sholat itu Anda berdialog dengan Allah, itu nikmat sekali. Yang membuat hati tentram ya itu Pak. Lalu Anda belum bisa menikmati sholat, belajar dengan tahajud. Ada nasihat dari Nabiullah Isa. Kata para ulama, Nabi Isa itu memberi nasihat kepada Hawariyun. Kalau Nabi sahabat mereka, Nabi Isa itu Hawariyun, perbanyaklah berbicara dengan Allah dan sesedikit mungkin berbicara dengan makhluk. Bagaimana berbicara dengan Allah itu? Berbicara dengan Allah itu menyendiri, tahajud, berdialog dengan Allah. Salat itu berdoa, itu berbicara dengan Allah. Kalau Anda itu banyak berbicara dengan Allah, Anda nanti akan bisa menikmati salat itu. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, Anda bisa menikmati salat atau belum? Saya belum bisa. Sekarang Quran, baca Quran. Anda kalau baca Quran itu nikmat atau iki pari-pirang kebet iki. Sik dawa gitu. Sudah enggak senang. Ini artinya belum bisa menikmati. Tapi kalau Anda sudah bisa menikmati, itu rasanya kurang terus Pak baca Quran itu Pak. Dan Anda kalau membaca sejarahnya, apalagi Rasulullah SAW, Rasulullah itu pernah sholat, kemudian sahabat itu mendengarkan lirih-lirih gitu ya. Rasulullah itu baca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat itu Pak. Terus sampai selesai dikira rukuk, ditambahin lagi surat Ali Imran. Tapi kalau sholatnya menjadi imam, itu Rasulullah memperhitungkan makmumnya. Itu Rasulullah SAW. Jadi rahim Rasulullah itu jangan merepotkan umatnya. Maka sekarang Anda tanya, Anda kalau baca Quran itu nikmat atau cuma sekedar baca saja? Baca. Makanya yang membuat nikmat itu kalau Anda ngerti. Jangan merasa puas dengan bisa membaca dengan baik. Itu memang penting. Jawwidil Quran, kata Rasulullah. Kalau baca Quran itu pakai tajwid yang baik. Tapi kalau Anda cuma sekedar baca gitu aja, nggak ngerti, ya rugi. Setelah baca, Anda coba apa sih artinya? Seperti misalnya tadi itu saya membaca ayat surat Ali Imran 31. Coba Anda baca, kemudian sampai di rumah apa artinya, dibaca tafsirnya juga. Itu ayat istimewa itu. Nah kalau Anda sudah sering membaca Al-Quran, lalu mengerti, lama-lama Anda menikmati Quran. Nah kalau sudah menikmati Quran, Anda menikmati halawatil Quran. Senang baca Quran itu. Kalau di masjid, ini saya kira masjid ini sudah waktunya dilebarkan lagi Pak. Ini Masya Allah ini. Kemarin saya sholat di masjid di Pucang sana Pak ya. Sholat subuh Pak, 1,5 shaf, posisinya besar Pak. Saya bilang coba ada sekali-sekali ke masjid Rodotul Jannah, saya bilang gitu. Itu penuh Pak. Saya ngomong begitu Pak. Jadi sampai ini saya promosikan sampai ini. Tapi juga saya katakan, atau sampai sholat ke Masjid Al-Hikmah, itu masjid yang saya ikut ngurus itu ya. Itu gak ada pengajian aja 10 shaf loh Pak, subuh. Dulunya enggak Pak. Ya memang dikelola, memang penting ini. Tadi malam saya ini diundang peresmian Yayasan Masjid As-Sakinah di daerah pantai mana itu dekat Kenjeran sana itu. Nah. Terus saya katakan ya, Anda menjadi takmir masjid itu sama dengan menjadi karyawan Allah Pak. Itu pahalanya besar kalau Anda itu betul-betul ikhlas. Tapi kalau Anda menjadi troublemaker, lebih baik Anda jangan jadi takmir masjid. Ada takmir masjid itu ngurusi persoalan khilafiyah Pak, eker-ekeran gitu ya. Jadi kalau seperti itu lebih baik jangan. Apalagi ngurusi uang. Hati-hati loh Pak. Ngurusi masjid, ngurusi uangnya masjid ini hati-hati Pak. Yang disuruh ngurusi uangnya masjid ini sebaiknya orang yang sudah uangnya banyak gitu Pak. Jangan yang cumpon-cumpon, nanti bahaya seakan.
Kasihan nanti Pak. Saya kapan itu pernah sudah agak lama ceramah di Denpasar Pak. Masjidnya baru dibangun. Tapi belum selesai. Saya bilang, wah Masya Allah, Denpasar loh ini Pak. Denpasar kan banyak orang Hindu, masjidnya besar. Terus saya katakan, wah Masya Allah ya, masjidnya dibangun ini berapa biayanya? Terus waktu pulang itu orangnya mengantar saya cerita dia, wah ini sekarang ini Pak, Masya Allah Pak, takmir yang baru ini bagus sekali Pak manajemen. Kalau yang dulu Pak, dikorupsi Pak masjidnya. Loh, jadi ada orang korupsi masjid? Ada Pak di sini dulu Pak. Kalau Anda jadi takmir masjid seperti itu, masuk neraka sampean. Masuk neraka, hati-hati. Justru kalau Anda misalnya ngurusi masjid, uangnya ini misalnya dihitung berapa, misalnya Anda ini bendahara gitu ya, kok kurang, Anda tambahi saja daripada katut sampean. Anda tambahi saja. Dan Anda begitu menambahi ini, nanti rezekinya tambah banyak. Jadi kalau Anda itu jadi karyawan Rabbil Alamin, itu Masya Allah. Apalagi Anda bisa membuat terobosan. Misalnya masjidnya tadinya itu nggak ada yang hadir pengajian sedikit. Habis waktunya sudah? Masih. Hah? Masih lama Ustaz. Masjidnya tidak banyak itu ya. Kemudian Anda buat terobosan. Lalu saya beri contoh. Cobalah tiru Masjid Jogokaryan. Pak Jasir itu teman akrab saya. Jadi saya kenal dekat lah dengan beliau itu. Waktu ada pembangunan masjid di Gresik dekat Lamongan itu namanya Masjid Mudhar Arifin. Saya dan Prof. Zahro sama Ali Aziz. Prof. Ali Aziz itu jadi Dewan Syariahnya. Termasuk juga Pak Jasir itu. Sekarang bagus masjidnya Pak. Coba sekali-sekali Anda ke sana. Dan di depannya ada seperti Pujasera atau apa. Pokoknya rame gitu loh. Ada anunya itu. Ini Masya Allah, jadi Anda memakmurkan masjid yang tadinya tidak makmur. Allahu Akbar. Lalu Anda wafat. Lalu masjid ini makmur karena Anda. Untung besar sampai. Untung besar. Tapi kalau Anda ngurusi masjid lalu menimbulkan masalah, nanti diusut sampai. Nah makanya setelah sholat, Quran, kemudian zikir. Ini zikir sekarang ini Pak. Anda kalau mendengarkan ceramah ini seneng atau umyak Pak? Atau suka ngerasani kedawan itu Ustaz itu? Kurang panjang. Hah? Kenapa? Kurang lama. Kalau Anda umyak saja, umyak itu bahasa Indonesianya tidak ada Pak. Umyak itu kalau orang Sulawesi gitu, saya ceramah di Sulawesi nggak ngerti. Jadi saya ceramah di Kalimantan gitu, ketok Surabaya ya sampean itu. Saya tidak merasa Surabaya itu. Kata ini Surabaya ini. Ada teman-teman yang sekolahnya di Malang dulu Pak. Itu ya. Itu terus ngomong, sampai nek ceramah itu Surabaya yang ketok. Saya tidak merasa itu. Tapi begitulah dunia ini Pak ya. Jadi majelis zikir ini disebut majelis zikir. Ini majalisul malaikah. Ini majelis malaikat hadir. Oleh karena itu saya sering mengatakan ya. Sering saya mengatakan ya, saudara-saudara takmir masjid, kalau ada mubaleh yang kalau ceramah itu kotor, purnu-purnu, apalagi di depan ibu-ibu terus jangan dikasih pengeras suara. Artinya jangan diundang gitu loh. Jangan dikasih pengeras suara, jangan diundang. Karena nggak cocok dengan Islam, Pak. Saya sering mengoreksi ini. Saya pernah waktu saya di Karagung, saya kan sudah pindah di yang itu, saya menghadiri halal bihalal. Tak tahu yang ceramah dari mana gitu Pak. Dari Surabaya, tapi saya nggak kenal itu. Itu ceramahnya ini ceramah halal bihalal itu ceramah kotor Pak. Saya duduk di depan itu, saya berdiri, saya keluar. Demonstratif saya keluar. Ya, saya mohon maaf Pak. Besok paginya takmir masjidnya ke rumah saya. Saya kenapa Pak? Loh, saya suruh dengarkan ceramah seperti ini. Gimana? Kok minta maaf Pak? Makanya jangan asal orang mengundang orang tertawa lalu ceritanya purnu-purnu. Kalau misalnya dulu saya punya pembantu Pak, itu seneng ikut pengawasan. Badi pengawasan. Terus kalau datang terus saya tanya, sudah tua pembantunya. Ya apa nih pengajian? Waduh Pak lucu Pak. Lalek lucu terus 1000 latai.
Jadi yang dinikmati itu lucunya itu loh Pak. Ini perlu diluruskan. Karena apa? Dihadiri malaikat. Ketika Anda berbicara kotor, malaikat pergi Pak. Malaikat tidak mau menghadiri. Rasulullah SAW itu pernah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian datang orang-orang Yahudi menghina Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ini ya. Sayyidina Abu Bakar itu diam saja. Rasulullah diam. Kemudian dihina lagi, Sayyidina Abu Bakar diam. Yang ketiga nggak kuat dijawab. Lalu Rasulullah meninggalkan tempat itu. Terus ditanya kenapa? Kata Rasulullah, tadi waktu kamu sabar, malaikat masih ada di sini. Tapi ketika kamu kemudian menjawab dan mengajak bertengkar, malaikat lari dan yang datang setan. Saya tidak mau duduk dengan setan, kata Rasulullah SAW. Begitu Pak. Dan kita belajar begini dari mana? Dari Rasulullah SAW. Ini perlunya kita itu mengadakan ceramah, mengingat kembali Rasulullah dan mengingat kembali bagaimana nasihat para sahabat, para tabi'in seperti ini. Maka Hasan al-Basri mengatakan, cari kelezatan itu pada waktu Anda sholat, pada waktu Anda membaca Al-Quran, pada waktu Anda menghadiri zikir, atau pada waktu Anda duduk berzikir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali. Apakah pada waktu itu Anda di hadapan Anda itu membayangkan kehebatan Rasulullah atau masih belum? Tapi kalau misalnya masih belum, itu Anda jangan tak anteni nanti kalau sudah saja, jangan. Teruskan saja. Walaupun Anda berzikir itu tidak merasa apa-apa, teruskan saja. Itu artinya itu masih perlu dibersihkan di sini. Tapi lama-lama Anda berzikir itu langsung, Pak. Saya kadang-kadang itu kalau mendengarkan Mahir Zain, tahu Mahir Zain? Kenal sampean Mahir Zain? Itu yang baca salawat itu, lagunya salawat itu, Allah. Saya kalau mendengarkan itu langsung saya itu seperti khusyuk gitu. Ini Rasulullah disebutkan. Apalagi kalau Anda mengerti artinya, Pak. Anda mengerti artinya. Ada seorang penyair namanya Ahmad Syauqi dari Mesir. Itu walaupun banyak syair-syairnya itu digunakan oleh para penyanyi, termasuk yang menyanyi terkenal di Mesir itu, di antaranya ada ada lagu namanya Wulidal Huda. Wulidal Huda itu lahirnya Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, Wulidal Huda wal kainatu diya'u wa famiz zamani tabassuman wa thana'u. Kalau Anda mengerti artinya ini, Anda bisa berkhayal. Ya Allah, kata penyair ini, ketika Rasulullah lahir, alam semesta ini menjadi cerah. Kemudian mulutnya zaman, wafamiz zaman. Zaman ini Pak, itu diumpamakan punya mulut. Tabassuman, tersenyum, wathana'u, dan memuji Rasulullah SAW. Kalau orang mengerti bahasa Arab ini, ketika mendengarkan lagu itu, terbayang di hadapannya Rasulullah SAW. Tapi kalau nggak mengerti, ya coba enak lagu ini ya. Gitu aja Pak. Termasuk juga lagu bahasa Indonesia. Lagunya Bimbo itu kalau sudah ada lagu yang saya kalau mendengarkan itu sejak saya masih mahasiswa dulu Pak. Itu ada lagu namanya Rindu Rasulullah SAW. Itu kalau saya mendengarkan itu, ya Allah, tersentuh saya. Kapan itu saya ceramah di Masjid Al-Hikmah, lalu saya menceritakan Bimbo itu pernah diundang oleh Najwa Shihab, lalu Taufik Ismail. Taufik Ismail ini salah satu penyair yang saya kenal dekat, sering saya undang dulu. Namanya juga sama dengan saya. Ya, dia Taufik Ismail, saya Muhammad Taufik, beda sedikit saja. Ya. Itu lalu diceritakan, ditanya, bagaimana Pak Taufik waktu mengarang lagu Rindu Rasulullah itu? Lalu dia mengatakan, saya didatangi oleh Bimbo ini, kemudian saya diminta untuk membuat syairnya. Yang ada di depan, di otak saya itu rindu. Rindu, kita ini rindu Rasulullah. Gimana syairnya itu? Jadi rindu Rasulullah SAW, rindu lupa saya syairnya itu. Pokoknya digambarkan itu rindu Rasulullah. Yang kedua bagaimana? Jarak di antara Rasulullah dengan kita ini sudah jauh gitu ya. Tapi terasa engkau di sini, kata siapa? Taufik Ismail. Kemudian, dapatkah kami
membalas cintamu secara bersahaja. Rasulullah itu cinta kepada kita. Itu yang kata Pak Taufik Ismail. Kemudian yang adiknya Bimbo yang namanya siapa yang perempuan itu, katanya dia datang ke Madinah, lalu si Najwa Shihab itu bertanya, Pak Taufik kalau mendengarkan lagu ini bagaimana Pak Taufik? Wah, saya selalu berlinangan air mata saya kalau mendengarkan lagu Rindu Rasulullah ini. Lalu Parlina atau siapa itu yang Iin itu ya, itu menceritakan waktu dia ke Madinah. Dia bilang, saya waktu ke Madinah, saya lalu datang ke makam Rasulullah, sulit sekali, banyak orang. Lalu saya mengatakan, Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi pakai bahasa Sunda, Kanjeng Nabi, saya datang di sini, saya rindu kepadamu. Saya menangis katanya. Saya menangis, luar biasa Pak. Jadi itu kenapa itu tersentuh hatinya itu ya, cinta kepada Nabi. Inilah perlunya kalau kita tuh belajar tentang Rasulullah. Maka yang terakhir, Hasan Al-Basri mempertanyakan, kalau Anda sholat, baca Quran, berzikir, belum ada kenikmatan, itu artinya al-qalb muqaffal. Ini hatinya masih tertutup. Maka Anda perlu cari obatnya. Sampai Anda bisa merasakan nikmatnya sholat, bisa merasakan nikmatnya masjid, bisa merasakan nikmatnya bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah namanya halawatul iman. Itu artinya kelezatan orang yang beriman. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat, insya Allah. Dan semoga dengan ceramah yang singkat ini kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta kepada Nabi itu adalah bukti keimanan ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, kata Rasulullah. Belum bisa dikatakan beriman benar seseorang itu sebelum cinta kepada saya, Rasulullah SAW, lebih besar cintanya dibanding kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada semua orang, bahkan kepada dirinya. Maka kalau kita belum cinta, kita minta tolong kepada Allah supaya bisa cinta kepada Allah, supaya bisa cinta kepada Rasulullah SAW. Itu artinya meningkatkan kualitas iman. Semoga iman kita semakin hari semakin berkualitas. Saya kira cukup sampai sekian. InsyaAllah kita sambung pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa natubu ilaika. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerahkan kepada kami semua dan keluarga kami rasa cinta kepadamu ya Allah, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta kepada Al-Quran, rasa cinta kepada masjid, rasa cinta kepada acara-acara zikir seperti ini. Dan berilah kami petunjuk agar jalan kami tidak sesat ya Rasulullah. Ya Allah berilah kami selalu petunjuk-Mu sampai Engkau memanggil kita semuanya yang hadir dan juga keluarga kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.